Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 6. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaotian kini dengan beringas akan menyerang Dewa Rulai. Dengan santainya, Dewa Rulai menghindari serangan dari Xiaotian. Dewa Rulai yang melihat Xiaotian ini kesurupan, dia langsung menggunakan mantranya dan menunjuk dahi Xiaotian dengan jarinya. Sontak saja hal itu membuat Xiaotian terlempar dan keluar asap biru dari tubuh Xiaotian. Asap biru yang keluar dari tubuh Xiaotian ini mirip dengan asap biru yang keluar dari tubuh seorang naga yang disadarkan oleh Aosue beberapa waktu yang lalu. Xiaotian pun kini mulai sadar karena asap biru itu telah keluar dari tubuhnya. Dewa Rulai langsung bertanya pada Xiaotian, "Hei Xiaotian, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu." Xiaotian pun kini berterima kasih pada Dewa Rulai. Kemudian Xiaotian menjelaskan sesuatu. Pada saat itu, Xiaotian dan para penjaga lain sedang berjaga-jaga. Dan tiba-tiba saja, seorang prajurit mulai kerasukan dan saling membunuh satu sama lain. Awalnya yang kerasukan hanya satu orang, tapi dengan cepat para prajurit lain juga kerasukan dan mereka akhirnya bertarung dan saling membunuh. Prajurit-prajurit yang kerasukan ini merasakan dirinya tenang setelah mereka membunuh dan membantai satu sama lain. Hal ini sungguh sangat tidak wajar, dan hal ini juga sama dengan yang dirasakan seorang naga yang disadarkan oleh Aosue dan tiba-tiba terbakar dan lenyap menjadi abu waktu itu. Menurut Xiaotian, para prajurit yang menekan keinginannya untuk membunuh dirinya langsung terbakar dengan begitu saja dan akhirnya mati. Fenomena aneh ini menurut Xiaotian menyebar dengan cepat dan menyapu seluruh langit. Dan bahkan Xiaotian sendiri yang kerasukan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dewa Rulai kini terdiam sejenak dan menganalisa tentang apa yang diceritakan oleh Xiaotian. Para prajurit surga yang kerasukan, mereka semua disuruh menuju ke ruang rahasia di bawah tanah. Dan di ruang ini mereka harus bertarung dengan para raja ataupun para jenderal untuk melampiaskan semangat membunuh yang ada di dalam diri mereka. Raja dan jenderal pun juga tidak akan memberikan ampun pada mereka semua dan akan bertarung dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, Jenderal Surga Barat sampai harus mengeluarkan kekuatan perubahan genderang petirnya menjadi manusia raksasa hanya untuk menyerang seorang prajurit. Xiaotian juga berkata pada Dewa Rulai, jika mereka telah kehilangan kendali dan sudah menjadi gila, maka mereka tidak akan bisa keluar dari ruang rahasia bawah tanah, yang artinya mereka akan dibunuh. Dan kini Dewa Rulai tahu kenapa Jenderal Surga Barat menyerang para prajurit dengan brutal. Jadi ini alasannya. Aku mengerti sekarang, kata Dewa Rulai. Xiaotian kini kembali kerasukan lagi dan Dewa Rulai langsung berkata pada Xiaotian, "Xiaotian, kamu kenapa? Ada yang bisa kubantu?" Xiaotian pun langsung berkata pada Dewa Rulai, "Dewa Tathagata, tolong aku. Aku sudah tidak tahan lagi. Tolong bantu aku. Bunuh aku sekarang," kata Xiaotian pada Dewa Rulai. Karena di sini terlihat Xiaotian mulai kerasukan dan otot-otot berwarna biru dari dalam tubuhnya kini keluar dan mulai melilit dirinya. Dewa Mata Tiga yang melihat Xiaotian kabur dari ruang bawah tanah, dia pun kini terbang dan mencari Xiaotian. Di saat terbang itu, Dewa Mata Tiga berkata dalam hatinya, "Xiaotian, kamu pergi kemana? Aku tahu kamu tidak pernah melarikan diri selama ini." Dewa Mata Tiga langsung mengingat kejadian saat prajurit surga membantai ras monyet yang aneh berbulu putih. Para prajurit ini dengan barbar mereka membunuh monyet-monyet itu karena mereka menganggap ras monyet ini
adalah monster yang mengerikan. Kepala-kepala dari ras monyet ini dipenggal begitu saja oleh para prajurit surga. Dewa Mata Tiga yang memimpin pembantaian itu juga melakukan hal yang serupa. Dia membantai para ras monyet dengan sangat tidak manusiawi. Ras monyet yang belum mati, mereka berusaha untuk kabur, tapi Dewa Mata Tiga tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Dia pun mengejarnya dan mengacungkan tombaknya hingga membuat ras monyet itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Ras monyet itu pun melompat dari tebing dan langsung berlari secepat mungkin. Dan tiba-tiba saja Xiao Tian datang dan menawarkan diri untuk mengejar ras monyet yang kabur itu. Xiao Tian lalu loncat dari tebing dan dia pun mengeluarkan pedangnya lalu menusuk ras monyet yang kabur dari belakang. Dan seketika ras monyet ini pun mati di tangan Xiao Tian. Xiao Tian yang telah membunuh ras monyet kini berkata, "Monster melakukan kejahatan di mana-mana. Aku merasa tidak kasihan untuk membuatmu mati," kata Xiao Tian. Akibat menusuk tubuh ras monyet tadi, darahnya pun muncrat dan mengenai Xiao Tian. Darah itu sangat aneh. Warnanya tidak merah, tapi warnanya adalah kecoklat-coklatan. Xiao Tian yang telah membunuh ras monyet tadi, dia langsung tersenyum kepada Dewa Mata Tiga dan langsung berkata, "Jenderal, aku keren kan telah membunuh mereka?" kata Xiao Tian. Jenderal Mata Tiga hanya diam saja, tapi dalam hatinya dia bangga pada Xiao Tian. Para prajurit yang tadi terkena darah dari pembantaian ras monyet ini, mereka pun langsung mandi untuk membersihkan diri dari darah-darah yang menempel pada diri mereka. Sambil mandi, mereka pun juga saling mengobrol. Salah satu prajurit kali ini menyanjung apa yang dilakukan Xiao Tian karena Xiao Tian telah bekerja keras. Prajurit itu pun berkata, "Hei Xiao Tian, kerjamu sangat bagus. Kamu bekerja dengan begitu keras. Pasti Jenderal Mata Tiga akan melihatmu sebagai orang yang spesial." Xiao Tian pun menjawabnya, "Alah, kamu jangan bicara omong kosong. Kamu jangan menyanjungku seperti itu hanya untuk membuatku senang saja. Kerja kerasku hari ini hanyalah aku tidak ingin jika Jenderal Mata Tiga harus turun tangan dan mengotori sepatunya," kata Xiao Tian. Dan semua prajurit pun kini tertawa dengan perkataan dari Xiao Tian ini. Jenderal Mata Tiga kini memandangi dan mendengarkan pembicaraan para prajurit itu dari atas tebing. Sang jenderal merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Xiao Tian. Setelah mandi, mereka semua dan juga Jenderal Mata Tiga kembali ke Istana Surga. Di sana terlihatlah Jenderal Mata Tiga sedang melatih Xiao Tian secara pribadi. Jenderal Mata Tiga pun langsung melemparkan tombak pribadi miliknya untuk digunakan Xiao Tian dalam latihan ini. Xiao Tian kini merasa senang karena dirinya tidak pernah berpikir selama ini akan bisa memegang tombak andalan milik Jenderal Mata Tiga. Karena tombak itu adalah senjata andalan dari sang jenderal idola dari Xiao Tian ini. Jenderal Mata Tiga meminjamkan tombaknya pada Xiao Tian karena dia bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Xiao Tian ini. Dan Jenderal Mata Tiga telah menganggap Xiao Tian sebagai saudaranya sendiri, sehingga dia mau meminjamkan tombak pribadi miliknya. Kini Xiao Tian menggunakan tombak dari Jenderal Mata Tiga untuk berlatih hari ini. Dia pun terlihat sangat bersemangat dan merasa senang karena tombak legendaris milik Jenderal Mata Tiga dipinjamkan pada dirinya. Dalam latihan itu Xiao Tian kini berkata, "Blade Demon Slayer, beratnya sama dan ini sangat menakjubkan. Aku khawatir tidak bisa mengendalikan tombak ini," kata Xiao Tian. Lalu Jenderal Mata Tiga berkata pada Xiao Tian, "Xiao Tian, aku pikir kamu mampu mengendalikannya dan kamu pasti akan bisa melakukan hal itu," kata sang jenderal pada Xiao Tian. Mendengar Jenderal Mata Tiga berkata seperti itu pada dirinya, Xiao Tian kini merasa bangga dan merasa senang pada kata-kata yang diucapkan oleh Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga yang khawatir, dia terbang ke sana kemari untuk mencari Xiao Tian. Dan tiba-tiba saja Jenderal Mata Tiga melihat cahaya yang bersinar terang di depannya. Cahaya itu terlihat seperti sambaran sebuah petir. Sang jenderal pun langsung menuju tempat itu. Dia pun langsung melompat ke atap dan langsung turun ke tempat terjadinya sambaran petir itu. Ternyata sambaran petir itu adalah ulah dari Dewa Rulai yang menghajar Xiao Tian.
dan mengabulkan permintaan Xiao Tian untuk membunuhnya. Dewa Rulai kini menghantamkan kepala Xiao Tian dan membenamkannya ke dalam tanah. Dewa Rulai sekarang merasakan bahwa Xiao Tian benar-benar telah mati. Melihat Dewa Rulai berbuat seperti itu pada Xiao Tian, kini seseorang berteriak. Dan yang berteriak itu adalah Jenderal Mata Tiga. Jenderal Mata Tiga yang tidak rela karena Dewa Rulai telah membunuh Xiao Tian di depan matanya. Dia pun langsung menggunakan tombak mata tiganya dan langsung menyerang Dewa Rulai. Dewa Rulai pun menangkisnya dengan jurus Buddha miliknya. Sang dewa langsung berkata pada Dewa Erlang, "Dewa Mata Tiga, tolong tenanglah, dengarkan aku dulu." Sang jenderal yang masih marah, dia langsung berteriak, "Berhentilah bicara omong kosong, matilah kau Rulai," kata Jenderal Mata Tiga. Lalu apakah yang akan terjadi dengan pertarungan Jenderal Mata Tiga melawan Dewa Rulai? Apakah mereka akan saling membunuh saat ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.